welcome to Media and Gratifikasi, podcast santai isi otak. Nah, kali ini kita akan membahas seputaran tentang teori uses and gratification. Dan hari ini saya nggak ngobrol sendiri loh, tapi ditemani oleh dua orang narasumber kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai podcast kita pada hari ini, mungkin alangkah baiknya teman-teman narasumber memperkenalkan diri ya. Dimulai dari kakak yang di samping saya ini. Perkenalkan, nama saya Fitri, saya dari jurusan Ilmu Komunikasi semester 4. Halo, perkenalkan nama saya Nur Islamia, saya juga dari jurusan Ilmu Komunikasi semester 4. Wah, Masya Allah ya. Jadi sekarang kita akan membicarakan tentang teori uses and gratification. Nah, dalam teori ini kita akan membahas tentang apa saja sih arti dari teori uses and gratification, yang kemudian dilanjut dengan bagaimana sejarahnya, siapa pencetusnya, apa-apa saja asumsi dari teori ini, kemudian relevansinya dengan situasi saat ini. Nah, mungkin kita bisa mulai nih dari apa sih sebenarnya teori uses and gratification itu? Nah, jadi teori uses and gratification ini adalah teori yang mengatakan bahwasanya audiens itu adalah audiens yang aktif, bukan audiens yang pasif. Jadi itu adalah teori uses and gratification. Oh, berarti uses and gratification itu mengatakan bahwa audiens itu merupakan audiens yang aktif ya di media sosial, bukan audiens yang pasif. Betul. Oh ya, sangat menarik. Jadi kira-kira teori ini berkembang kapan dan di mana? Siapa pencetusnya? Nah, teori ini berkembang pada tahun 1974 yang dikembangkan oleh Katz, Blumler dan Gurevich, yang dimana di sini ada pergeseran perspektif yang di situ pada saat itu kan dikatakan bahwasanya media itu mempengaruhi audiens. Di situ mulai muncul kayak penelitian awal yang bilang kayak sebenarnya ada alasan kita pilih media ini. Jadi teori ini muncul karena kritik terhadap teori yang sebelumnya yang mengatakan bahwa audiens itu pasif. Ya. Boleh dilanjut? Ya, dari di situ mulai berkembang sampai sekarang sangat relevan digunakan. Iya sih, apalagi kita sekarang sedang berada di era teknologi di mana kita bisa saling memberikan feedback dan umpan balik serta membuka diskusi dimanapun. Jadi mungkin peristiwa itulah yang melatar belakangi munculnya teori uses and gratification. Terus mungkin bisa dijelaskan apa saja sih asumsi dasar dari teori ini? Ada beberapa asumsi teorinya. Itu yang pertama itu audiens aktif. Itu kayak audiens itu aktif, tidak pasif, dalam artian kayak audiens itu aktif memilih medianya sendiri sesuai kebutuhannya mereka. Terus yang kedua itu ada penggunaan media berorientasi pada tujuan. Ya itu kayak kita menggunakan media karena ada tujuannya kayak mencari informasi, mencari hiburan, seperti itu. Betul sekali. Terus yang ketiga itu ada pemilihan inisiatif audiens pemilihan inisiatif media pada audiens. Jadi audiens tuh bisa memilih sendiri medianya yang ingin dia gunakan. Ya, makanya muncul lagi asumsi yang mengatakan kalau media sebenarnya berlomba untuk menarik perhatian kita supaya kita pilih media ini untuk mencari kepuasan tak. Oh iya, paham. Jadi inti dari teori ini berarti media itu yang berusaha menarik perhatian dari kita ya, bukan kita yang mencari media untuk ini memenuhi kepuasan kita atau bagaimana? Ya, bukan kita yang penuhi kepuasannya di media, tapi media yang penuhi kepuasan kita ya. Sangat menarik tentang teori ini. Karena kita sudah membahas tentang asumsi dasar teorinya, mungkin kita bisa melihat relevansinya di lingkungan sekarang ini, apalagi sekarang kita sudah berada di era teknologi di mana orang-orang itu menggunakan sosial media. Orang-orang mengakses informasi itu dengan mudah dan bisa kapanpun dan dimanapun. Jadi kira-kira teori ini
masih relevan nggak sih di masa sekarang gitu? Teori ini sangat relevan di masa sekarang, di mana kayak dulu itu hanya sekedar televisi dan radio, sekarang sudah ada TikTok, Twitter, Instagram. Jadi sini teori ini berguna di mana banyak sekali pilihan untuk kita memenuhi kebutuhan kepuasan kita. Bisa kalau misal mau cari hiburan, kita cari di TikTok, cari berita ada di Twitter dan seterusnya. Ya, menurutku teori ini sangat relate sih, karena saya pribadi itu sering menggunakan TikTok untuk mencari hiburan seperti nonton-nonton video singkat yang lucu, tapi sering juga membuka Instagram untuk mencari informasi-informasi akademik atau apalah. Jadi kayak relevan sih bagi saya pribadi, mungkin bagi teman-teman juga sangat relevan kan? Iya. Ya, sangat menarik tentang teori ini. Nah, menurut kalian bagaimana sih kira-kira penerapan teori ini di media massa? Kayak bagaimana sih teori ini digunakan di media sosial? Apalagi kan era sekarang sudah jelas lah, era teknologi dan media sosial seperti yang tadi kita bahas ya. Jadi bagaimana kira-kira teori ini dipakai dalam media massa, khususnya dalam komunikasi? Nah, teori uses and gratification kan teori yang dimana audiens aktif mencari kebutuhan dan kepuasan untuk dirinya toh. Nah, di sini untuk penerapannya di media massa itu kayak televisi, dimana kita akan menonton televisi saat kita kayak butuh hiburan atau mencari informasi. Kemudian di radio saat mungkin kalau kayak kerja dan lagi bosan di mobil, kita putar ke radio untuk memenuhi kebutuhan dari. Sekarang juga ada Spotify yang ya. mirip-mirip lah sama radio, tapi kayak lebih modernnya lagi. Ya. Orang-orang juga bisa dengerin podcast, lagu-lagu, pokoknya asik banget deh. Nah, kan kita tadi sudah membahas tentang relevansinya dengan media, tentang asal-usul teori itu, siapa pencetusnya, dan apa sih asumsi dari teori ini. Mungkin kita bisa bertanya kepada teman-teman pemateri atau narasumber yang membersamai kita hari ini, ada nggak sih momen-momen yang kalian merasa relate banget nih dengan teori ini? Ya, biasa saya menggunakan media sosial itu kalau lagi suntuk banget, lagi banyak tugas atau dosen lagi nyebelin gitu. Biasanya saya kalau nggak buka TikTok ya nonton suatu film gitu, karena TikTok kan durasinya pendek-pendek, jadi lebih mudah dan enak aja buat dilihat. Ya, mungkin kalau dari teman yang di sana? Kalau pengalaman saya menggunakan teori ini, mungkin kalau lagi bosan gitu, kita cari hiburan untuk memenuhi kepuasan sendiri, buka TikTok, Instagram, cari sesuatu yang bisa kayak mengisi kekosongan atau kebosanan yang saya alami. Ya, benar banget sih, apalagi sekarang kita dengan HP itu susah banget ya dipisahkan, kayak 24 jam itu bersama HP. Bahkan ada nih orang yang ke WC saja masih bawa handphone gitu loh. Jadi kayaknya memang handphone ini diciptakan, media ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan kita, supaya kita senantiasa merasa nyaman, bahagia. Tapi faktanya masih banyak saja orang-orang yang terkena dampak negatif dari scroll informasi tersebut. Mungkin boleh sedikit diberikan tanggapan terkait orang-orang seperti itu yang sering men-scroll. Iya, yang terlalu sering men-scroll aplikasi hingga kayak lalai dengan kehidupan sehari-hari. Namanya kalau nggak salah itu scrolling culture ya. Nah, budaya scrolling culture ini sangat pas ya kalau mau digunakan teori uses and gratification, di mana di sini kan kalau menggunakan teori ini kita bertanya sebenarnya apa sih tujuan kita buka media sosial, sehingga ketika kita scroll terus ada batas waktu, karena kita tahu sebenarnya tujuan tak ada yang didapat dan terus dia cuma scroll. Iya ya, apalagi sekarang itu di HP itu dan di media sosial semuanya serba ada, mau pesan makanan, mau nonton video, mau dengerin musik, semuanya ada. Jadi semuanya tergantung dari kebijakan kita, bagaimana cara kita untuk mengevaluasi waktu kita agar senantiasa efisien ya. Kan kalian ini anak-anak ilmu komunikasi, jadi pasti sudah paham lah terkait scrolling culture itu. Tapi mungkin dari teman-teman masih butuh nih sedikit penjelasan lagi tentang apa sih sebenarnya
scrolling culture itu, atau apa sih kaitannya dengan uses and gratification? Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya scrolling culture itu kan kayak scroll tanpa kepastian, scroll sampai lupa waktu. Dengan adanya teori uses and gratification ini, yang dimana kayak bertanya, yang ada asumsinya bahwasanya kita kita menggunakan media karena sebenarnya ada tujuan tak. Nah, di sini karena ada tujuan, mungkin scrolling culture ini akan ada yang membatasi kita karena sebenarnya ditahu, oh tujuanku di sini, berhenti scroll. Oh ya, betul. Sangat menarik ya pembahasan kita kali ini, apalagi kita membahasnya bersama teman-teman ilmu komunikasi yang memang fokusnya ke arah sana ya. Jadi menurut kalian ada nggak sih tips-tips yang bisa diberikan kepada orang yang kecanduan scrolling culture karena ingin memenuhi kebutuhan mereka? Mungkin mulai dari kayak batasi diri kalian, jangan ketagihan kalau lagi scroll HP. Mungkin dari mulai 1 jam saja dulu, dan ingat apa aja sih yang harus dilakuin. Jangan waktu buka HP langsung kayak scroll terus sampai lupa waktu, sampai kerja tugas lupa, sholat dan segala macam dilupain. Iya ya, bahaya banget nih efeknya. Jadi kita harus pintar-pintar memanage waktu. Mungkin dari budaya scrolling culture yang berlebihan ini juga bisa menyebabkan pembludakan informasi ya, di mana orang mengonsumsi informasi itu terlalu banyak dan akhirnya susah memilah-milih yang mana informasi yang benar dan hoax. Mungkin juga itu salah satu problem dalam dunia komunikasi massa, antara mana berita hoax, mana berita yang valid, karena kita tahu bahwa semua orang dapat mengakses secara bebas teknologi. Perbincangan kita hari ini tuh sangat menarik ya, apalagi topiknya juga tak kalah menarik. Ditemani dengan 2 narasumber kita berbicara tentang teori use and gratification, kaitannya dengan scrolling culture, apa itu teori uses and gratification, siapa pencetusnya, dan lain sebagainya. Sangat-sangat komplit dalam episode kita kali ini. Nah, sebelum kita tutup obrolan kita, mungkin dari 2 narasumber kita ini punya pesan-pesan yang ingin disampaikan atau sepatah 2 kata sebagai closing statement kepada teman-teman yang bersedia menonton podcast kita hari ini. Nah, dengan adanya teori uses and gratification ini mengajarkan kita bahwasanya kita harus menjadi audiens yang aktif, di mana kita tahu di mana tujuan dan di mana sampai batas kita berhenti mencari sesuatu di media sosial, sehingga kita tidak hanya scroll tanpa tujuan. Dengan adanya teori ini yang mengatakan bahwasanya audiens itu mempunyai tujuan sehingga mereka menggunakan media. Nah, itu saja. Iya ya, karena kita sebagai audiens itu aktif, kita mempunyai hak untuk memilah dan memilih. Kita juga mempunyai hak untuk bersuara ataupun diam. Jadi kita sudah seharusnya untuk memanage diri kita sebaik mungkin agar supaya kita tidak bersuara di forum yang tidak tepat dan senantiasa bersuara di forum yang tepat. Mungkin dari saudari, teori ini mengingatkan media bukanlah kekuatan tunggal yang membentuk masyarakat, tetapi audiens atau masyarakat yang memegang kendali atas media. Jadi audiens bisa memilih medianya apa, mencari informasinya yang mau seperti apa gitu. Terus di tengah banjirnya informasi dan pilihan media, memahami teori ini pun membantu kita lebih sadar bahwa bukan hanya soal apa yang kita konsumsi, tapi juga mengapa kita mengonsumsi media tersebut. Wah, keren banget nih closing statement dari teman-teman narasumber hari ini. Nah, dari penjelasan tadi terkait dengan teori uses and gratification, kita dapat menarik kesimpulan bahwa alangkah baiknya kita menjadi pribadi yang memanage waktu kita dengan sebaik-baik mungkin, memanage bagaimana cara kita untuk mengonsumsi media, bagaimana cara kita membaca media, dan bagaimana cara kita mengakses media.
agar kita senantiasa menjadi seseorang yang tidak termakan oleh media, tetapi kita bisa menggunakan media sebagai sesuatu yang melengkapi kita. Mungkin itu saja yang sempat kita bahas hari ini. Terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sudah menyempatkan hadir dan berbincang-bincang dengan sangat seru bersama kita kali ini. Nah, sebelum saya tutup, mungkin bagi teman-teman yang ingin menceritakan pengalamannya terkait bagaimana kalian merasa diri kalian relate dengan teori ini, boleh nih ditulis di komentar. Jadi mungkin sekian dari kami, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!